Ini dia teman-teman Otan tadi. Kalian mau kemana? Kok bawa-bawa kepala udang? Hei, tungguin Otan! Aduh, berisik! Kenapa perahunya dipukul-pukul sih? Kalian manggil siapa? Mugianggo? Siapa tuh? Itu ada yang datang. Oh tidak, ini kan si raksasa laut. Hati-hati teman. Kok malah dikasih makan? Bukannya diusir? Lagian mana kenyang dia makan udang segitu. Tidak, jangan nyebur teman. Kalian bisa ditelan bulat-bulat sama si monster laut itu. Lihat saja ukuran mulutnya, gede banget. Wah. Kok si raksasa ini santai aja? Teman-teman Otan juga asik main sama dia. Siapa sih sebenarnya si raksasa ini? Wow, kalian memang fans setia si Otan. Ternyata si raksasa ini adalah whale shark alias hiu paus, atau masyarakat Gorontalo menyebutnya Mugianggo Hulalo. Si ikan terbesar di dunia ini tubuhnya bisa mencapai 12 meter dengan berat 20 ton loh. Untung saja ia baik hati dan tidak berbahaya ya. Pantes teman-teman Otan tadi senang bermain dengannya. Tapi kok teman-teman ini mudah sekali ketemu sama si Mugianggo ya? Ternyata sejak beberapa tahun lalu, hiu paus ini muncul di perairan desa Botubarani di Gorontalo. Dan semenjak kemunculannya, banyak pengunjung berdatangan ingin melihat langsung si raksasa yang baik hati ini. Wisatawan bisa memberi makan dari perahu, bahkan bisa berenang bersama. Wih, asik banget! Tenang paman, si Mugianggo ini nggak akan menggigit kok. Tapi ingat, meski jinak, kalian harus tetap hati-hati ya. Boleh berenang bersama, tapi jangan sampai menyentuhnya ya, agar ia tetap merasa nyaman dan tidak terganggu. Jika si Mugianggo kaget, tanpa sengaja ia bisa melukai kalian dengan tubuh super besarnya. Menurut catatan peneliti, ada 17 ekor Mugianggo yang pernah singgah di sini. Semua jantan dan kebanyakan masih remaja. Untuk membedakan apakah si Mugianggo ini jantan dan betina, bisa dilihat di bagian bawah tubuhnya teman. Jika ia memiliki clasper seperti ini, tandanya ia jantan. Mugianggo baru mencapai usia dewasa jika telah mencapai panjang 8 meter. Mereka tergolong ovovivipar, yaitu telurnya akan menetas dalam perut dan ia akan mengeluarkan baby-baby mungil. Mama Mugianggo bisa melahirkan hingga sebanyak 300 ekor loh. Dengan ukuran si baby hanya 50 cm saja. So cute ya. Duh, Otan ngeri juga melihat cara si Mugianggo ini makan. Takut ketelan.
Si Mugianggo Hulalo termasuk filter feeder, teman. Artinya, ia makan dengan cara menghisap. Makanan kesukaannya adalah plankton atau ikan dan udang kecil. Dengan mulutnya yang super lebar hingga 1,5 meter ini, ia bisa menghisap air hingga 600.000 liter dalam 1 jam atau sekitar 32.000 galon air loh. Wah, awas kembung sob. Eits, jangan khawatir teman. Air ini akan dikeluarkan lagi melalui insang yang juga berfungsi sebagai saringan makanan. Air keluar, sementara makanan akan masuk dalam perut. Canggih ya. Mugianggo menyukai perairan hangat dan tropis dengan suhu 18 sampai 30 derajat Celcius. Ia juga suka bermigrasi atau berpindah tempat. Tapi, apa ya yang bikin Sobat Totan ini datang ke desa Botubarani? Ternyata ini pelakunya, teman. Iya, Faname. Si udang ini yang mengundang kedatangan mereka. Tepat di pinggir perairan ini berdiri pabrik pengupasan Faname. Air cucian udang dan sisa pengupasan udang-udang inilah yang kemudian menarik minat Mugianggo. Menurut penelitian, si Mugianggo bermigrasi karena urusan perut alias mencari makan. Selain makanan, mereka juga diduga mendekati pantai untuk bereproduksi. Meski belum ada bukti pasti tentang hal ini. Lalu, gimana caranya ia tahu ada makanan di lautan luas ini ya? Rahasia si Mugianggo ternyata ada pada penciumannya yang 10.000 kali lebih baik dari manusia. Ia bisa mencium mangsa hingga jarak ratusan meter loh. Selain itu, ia punya ampulai Lorenzini, pori-pori sangat halus di sekitar mulut si Mugianggo yang bisa mendeteksi medan listrik baik dari detak jantung, gerakan otot, hingga denyut otak mangsanya. Jadi, meski calon mangsa bersembunyi, ia tetap akan bisa menemukan keberadaannya. Tapi sayangnya, belakangan ini si Mugianggo mulai menghilang dari desa Botubarani Gorontalo, teman. Mungkin ia tidak lagi merasa nyaman karena banyaknya pengunjung. Selain itu, sebagai makhluk migrasi, Mugianggo akan senantiasa berpindah mencari tempat dengan sumber makanan lebih banyak. Oh ya teman, ngomong-ngomong udang Faname, Otan tunjukin nih salah satu tempat pembudidayaannya. Wih, lagi ada yang panen tuh. Ayo paman-paman, semangat giring udangnya. Jangan sampai ada yang lolos ya. Lincah-lincah juga nih udang. Mereka asik berjoget. Loncat sana, loncat sini untuk melepaskan diri. Kasih dia bawa, kasih dia bawa. Terus. Sabar. Gasakan dia. Angkat. Lepas. Udang Faname akan siap dipanen jika sudah berumur 100 sampai 120 hari, teman. Ayo paman, cepat masukkan dalam box-box ini. Wah, lumayan juga ya hasil panen hari ini. Saat dewasa, si Faname hidup di laut dengan kedalaman hingga 72 meter di bawah laut. Sementara jika masih anakan, ia akan berada di muara.
teman-teman, si udang putih ini bukan asli Indonesia loh. Ia berasal dari Samudra Pasifik, mulai dari Meksiko hingga Peru. Udang faname diperkenalkan di Indonesia pertama kali tahun 2001. Si faname ini tahan terhadap penyakit dan cepat pertumbuhannya. Makanya, ia jadi komoditas favorit tak terkecuali di Gorontalo. Salah satunya di Kampung Faname, Desa Mulamahu ini. Teman, kalian pasti ingin melihat telur-telur udang faname ini kan? Itu dia! Wah, kecil-kecil banget ya. Nah, anak-anak udang yang masih sangat kecil ini dinamakan benur. Nah, langkah selanjutnya adalah memindahkan benur ke tambak. Ayo paman, masukkan dede fanamenya ke dalam kolam. Tapi sebelumnya harus dilakukan aklimatisasi atau adaptasi suhu sebelum ditebar, agar tidak banyak yang mati. Oke Dede Faname, selamat menempati rumah barumu ya. Kalau masih imut begini, makanannya cukup pelet yang dihaluskan saja. Kasih yang banyak paman, biar mereka cepat besar. Nah, kalau sudah dewasa, peletnya tidak perlu dihaluskan lagi. Loh, kok pakai bawang putih? Nanti mulut fanamenya bau bawang loh. Bawang putih ini digunakan sebagai antibakteri teman, agar tubuh faname kuat menghadapi penyakit dan kerasnya kehidupan.